Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasri, NIM 1902030 dari kelas TI 6A. Di sini saya akan menjelaskan seputar jaringan saraf tiruan. Itu di sini definisi jaringan saraf tiruan adalah jaringan saraf adalah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk memanipulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Jaringan saraf ini diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran. Kemudian, sejarah jaringan saraf tiruan. Sejarah perkembangan jaringan saraf tiruan secara garis besar telah dimulai pada tahun 1940 dengan mengalokasikan cara kerja otak manusia berdasarkan logika numerik yang diadaptasi dengan peralatan komputer. Perkembangan selanjutnya mengalami banyak tahapan, yaitu sebagai berikut. Pada tahun 1943, Maxwell dan Fish meletakkan konsep dasar jaringan saraf tiruan secara matematis. Model ini dikenal lebih mudah untuk diimplementasikan, dikembangkan, dan dipahami. Pada tahun 1949, Donald Hebb memperkenalkan sebuah metode pembelajaran Hebbian, yaitu di mana metode tersebut memungkinkan suatu informasi dapat disimpan di antara jaringan saraf tiruan untuk dapat menjalankan proses berikutnya. Pada tahun 1952, Hashby dalam buku The Origin of Adaptive Behavior memperkenalkan sebuah ide pembelajaran yang aditif. Tahun 1954, Minsky dalam tesis doktor yang berjudul Neural Network menjelaskan sebuah pemahaman tentang jaringan saraf tiruan ke arah yang lebih jelas dan komprehensif dan lain-lain. Kemudian, komponen jaringan saraf tiruan. Kemudian, komponen jaringan saraf tiruan. Ada beberapa komponen jaringan saraf tiruan, yaitu beberapa neuron dan ada hubungan antara neuron-neuron tersebut. Neuron-neuron tersebut akan mentransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan keluarnya menuju ke neuron-neuron yang lain. Hubungan ini dikenal dengan nama bobot. Informasi atau input akan dikirim ke neuron dengan bobot kedatangan tertentu. Hasil penjumlahan tersebut kemudian akan dibandingkan dengan suatu nilai ambang tertentu melalui fungsi neuron dan lain-lain. Kemudian, arsitektur jaringan saraf tiruan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa neuron-neuron dikelompokkan dalam lapisan-lapisan. Kemudian, umumnya neuron-neuron yang terletak pada lapisan yang sama akan memiliki keadaan yang sama. Faktor penting dalam menentukan kelakuan suatu neuron adalah fungsi aktivitas dan pola bobotnya. Pada setiap lapisan yang sama, neuron-neuron akan memiliki fungsi aktivitas yang sama pula. Kemudian, fungsi aktivasi. Di sini ada beberapa fungsi aktivasi, yaitu fungsi undak biner atau hard limit. Jaringan dengan lapisan tunggal sering menggunakan fungsi undak atau step function untuk mengonfirmasikan input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner atau 0 atau 1. Fungsi undak biner atau
threshold. Dengan menggunakan nilai ambang, sering juga disebut dengan nama fungsi nilai ambang atau threshold atau fungsi Heaviside. Kemudian fungsi bipolar atau symmetric heart limit. Sebenarnya hampir sama dengan fungsi hendak biner, hanya saja output yang dihasilkan berupa 0,1 atau -1 dan lain-lain. Kemudian proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada jaringan saraf tiruan dilakukan seperti analogi pembelajaran pada jaringan saraf manusia, yaitu dengan menggunakan bobot nilai masukan pada setiap neuron yang ada. Jaringan saraf akan mencoba untuk memanipulasikan kemampuan otak manusia untuk belajar. Kemudian, perubahan yang terjadi selama proses pembelajaran adalah perubahan nilai bobot. Nilai bobot akan bertambah jika informasi yang diberi oleh neuron yang bersangkutan tersampaikan dengan sebaliknya. Jika informasi tidak disampaikan oleh satu neuron ke neuron yang lain, maka nilai bobot yang menghubungkan keduanya akan dikurangi. Kemudian kelebihan, di sini ada kelebihan dan kekurangan saraf tiruan. Kemudian di sini adalah kelebihan jaringan saraf tiruan. Pertama, bisa menimbulkan pengetahuan walau tidak mempunyai kepastian. Kemudian bisa melakukan general dan mengekstrak dari pola. Kemudian JST atau jaringan saraf tiruan bisa menimbulkan satu pola pengetahuan melewati batas belajar atau self-organizing. Kemudian mempunyai fault tolerances atau noise dianggap gangguan. Kemudian mampu memperhitungkan secara berurutan sehingga proses lebih cepat. Kemudian mempunyai kelebihan belajar melakukan suatu pekerjaan dasar data yang dikasih. Kemudian JST atau jaringan saraf tiruan adalah bisa mendirikan organisasi sendiri dari informasi yang didapatkan saat belajar. Kemudian di sini ada pula keterbatasan atau kekurangan jaringan saraf tiruan adalah meskipun banyak aplikasi dapat dilakukan oleh jaringan saraf tiruan, namun ia memiliki beberapa keterbatasan umum. Keterbatasan utamanya adalah ketidakakuratan hasil yang diperoleh karena jaringan saraf tiruan bekerja berdasarkan pola bentuk pada inputnya. Kemudian yang terakhir ada di sini ada 10 contoh aplikasi jaringan saraf tiruan. Pertama, pengolahan pola atau pattern recognition. Kedua, pengolahan sinyal JST atau jaringan saraf pengolahan sinyal jaringan saraf tiruan atau model Adelaide. 3. Peramalan. 4. Observation atau pilot pesawat terbang akurasi tinggi, simulasi jalur penerbangan. Kemudian yang kelima, automatic sistem pemandu otomatis, penganalisis aktivitas pengemudi. Yang keenam, perbankan, pembaca cek dan dokumen, evaluasi aplikasi kredit. Yang ketujuh, pertahanan. Yang kedelapan, robotic control trajectory, robot pengangkat sistem penglihatan. Kemudian yang kesembilan, percakapan, pengenalan percakapan, kompresi, klarifikasi huruf, sintesis teks ke percakapan. Kemudian yang ke-10, sekuritas. Baiklah, ini yang dapat saya sampaikan atau yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.